Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sinarwadi SPDI, guru PAI SMPN 5 WH, sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan batch 1 tahun 2025 LPTQ UINSI Samarinda. Pada hari ini Sabtu 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran di SMPN 5 WH. Praktik pembelajaran ini saya lakukan di kelas 8 dengan materi menjadi generasi toleran, membangun harmoni intern dan antar agama, umat beragama. Berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Sudah sarapan pagi dari rumah? Sudah. Alhamdulillah. Anak-anakku yang saya banggakan, sebelum kita memulai membahas pelajaran kita pada hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Untuk itu akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Kepadanya disilakan. Duduk siap. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Anak-anakku sekalian, setelah ini Pak Guru akan absen satu persatu. Alia Asafia, Asmaul Husna, Febriani, Itratun Nisa, Husnil Al-Yakin, kita akan masuk pada salah satu poin yang perlu Pak Guru sampaikan, yaitu saya ingin mengingatkan kembali terhadap anak-anakku sekalian tentang pertemuan kita minggu yang lalu. Anak-anak pasti ingat salah satu pertemuan kita minggu yang lalu yang berkaitan dengan mengenal bagaimana sifat-sifat Nabi dan Rasul. Ada salah satu mungkin yang bisa menyampaikannya. Oh ya, Nabila, silakan Nabila. Meyakini sifat-sifat yang ada pada Nabi dan Rasul Allah. Sifat-sifat itu dikenal sebagai sifat wajib.
mustahil dan gaib bagi Nabi dan Rasul. Iya, mantap, luar biasa. Ya, tepuk tangan ya. Nabila. Nah ini sekarang kita masuk kepada poinnya. Sebelum kita masuk kepada media pembelajaran hari ini, pembelajaran kita hari ini, kita akan memutar salah satu video. Ya, video ini yang berkaitan dengan tema yang kita bahas, yaitu toleransi beragama. Mari kita saksikan secara bersama. Anak-anakku sekalian, kita semua sudah sama-sama mendengarkan video yang telah kita tonton bersama. Ya, hari ini saya ingin menjabarkan sedikit tentang apa video yang barusan ditampilkan, yang dilihat oleh anak-anak. Poinnya adalah ini menyangkut toleran, ya, karena di dalam lingkungan sekolah ada saudara atau teman kita yang di luar dari agama kita. Dari mana video yang barusan kita tampilkan, kita harus saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Ya, anak-anakku sekalian,
toleransi itu? Kalau kita merujuk pada satu hubungan, ya, bahwa toleransi itu sesuatu yang harus kita laksanakan dengan cara apa? Ya, saling menghormati, saling menghargai, saling menyayangi antara satu dengan yang lain. Iya. Dan kita harus mampu menghargai perbedaan. Dari perbedaan itu apa saja sih perbedaan itu anak-anak? Agama, suku, Perbedaan. Ihsan, apa saja perbedaan itu? agama, suku, budaya, dan pandangan hidup. Tepuk tangan untuk perbedaan ayat dan hadis kaitan dengan toleransi. Ada. Ya. Coba salah satu, ya, yang tahu ayat tentang toleransi. Bisa nggak? Ya. Yang artinya, ayo baca. Yang artinya, ayo sampaikan. Salah satu siswa ayat Al-Hujurat ayat 13. Coba ke-13. Hai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Iya. Nah, makna, ya, ini kalau berbicara tentang urusan hal yang positif, tentu semua yang baik. Ya, contoh kecil di lingkungan sekolah kita ini, kalau ada teman kita yang merasa dia lapar karena dia tidak makan pagi di rumahnya, kita harus berbagi. Satu potong jajan bisa dipotong berdua. Itu tanda kita saling mencintai. Satu dengan yang lainnya. Ya. Bisa dimengerti anak-anakku? Bisa. Berarti kalau sudah bisa mengerti, ya, kita kelompok 1 mana? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya. Anak-anak tuh sekalian, Pak Guru sudah membagikan, ya, di dalamnya ada yang harus dijawab oleh anak-anakku sekalian, yaitu ada studi kasus, ya, studi kasus yang dimana dari studi kasus itu anak-anak harus menjawab per kelompok, ya, per kelompok. Silakan, ya. Ya.
Empat kelompok ini per kelompok mempresentasikan di depan. Siapa yang mau maju duluan? Kelompok berapa yang mau maju duluan? Kelompok satu. Ayo, semua maju ke depan. Ayo anak-anakku sekalian, maju. Ya, maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan apa itu toleransi. Toleransi adalah sikap saling menghargai dalam perbedaan agama, suku, budaya, dan ras dan pandangan hidup. Toleransi terbagi menjadi dua, yaitu toleransi positif dan toleransi negatif. Sekian dari saya dan dari kelompok 1. Terima kasih. Ya, mantap. Ayo, Bapak Guru ucapkan terima kasih kepada anak-anak kelompok 1 ketua. Nah, kelompok berapa lagi? Guru bertanya sama kelompok 1. Ya, dari apa yang disampaikan yang sudah dijawab oleh kelompok 1, anak-anak Iksan yang berbicara tentang toleransi. Nah sekarang, dari apa yang menjadi sebuah perbedaan toleransi itu, pertanyaan Pak Guru 1. Bagaimana cara Anda menerima teman yang non-muslim di dalam sekolah? Menerima teman yang di luar dari agama kita. Caranya? Harus saling menghormati, saling menghargai hak terlepas dan latar belakang mereka, termasuk dalam perayaan keagamaan. Iya. Tepuk tangan. Kelompok. Ya, kelompok 2. Mana kelompok 2? Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Di sebuah sekolah terdapat siswa dari berbagai latar belakang agama dan budaya. Suatu hari terjadi perbedaan pendapat antara dua siswa mengenai cara merayakan hari besar keagamaan. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh siswa-siswa tersebut? Menghargai dan menerima perbedaan dalam berbagai aspek, termasuk dalam perayaan keagamaan. Iya. Tepuk tangan. Jawaban dari kelompok 2 ini sudah disampaikan bahwa menerima sebuah perbedaan lebih-lebih dalam perayaan keagamaan itu poinnya adalah saling menghargai. Dalam aspek perbedaan itu termasuk merayakan hari besar keagamaan. Anak-anakku sekalian, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ayo kembali ke mana kelompok 3?
Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan apa yang sebaiknya dilakukan oleh siswa. Penting bagi siswa untuk saling menghormati, mendengarkan pendapat orang lain, dan menemui solusi bersama dalam perbedaan pendapat. Ya. Kelompok 3 telah mempresentasikan yang kaitan dengan perbedaan perayaan keagamaan. Dalam studi kasus ini, tentu dalam perbedaan perayaan keagamaan itu sudah barang tentu kita harus saling menghormati, kita harus saling menghargai, dan kita harus benar-benar menerima perbedaan itu dan saling mendukung. Saya dalam kelompok kehidupan bermasyarakat, ya, atau dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, ada teman kita. Teman itu adalah contoh agama non-muslim. Ya. Tentu kita berbeda keyakinan. Dari perbedaan tersebut, apa yang harus kita lakukan dalam sebuah perayaan kaitan dengan keagamaan? Ini perbedaan gitu. Apa yang kita harus lakukan? Dari perbedaan itu, dia itu adalah teman kita, saudara kita, sahabat kita dalam perayaan keagamaan. Ayo, kelompok 3. Saling menghormati. Saling menghormati. Apa lagi? Ayo. Saling mendukung. Mendengarkan pendapat teman kita atau orang lain, ya, karena itulah harus dari kita tunjukkan, harus tunjukkan, ya, bahwa kita siap menerima mereka dan siap menerima pendapat mereka. Itulah sebuah perbedaan yang baik. Anak-anakku sekalian, terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan kaitan dengan studi kasus perbedaan perayaan keagamaan. Silakan. Sekalian. Nah, sekarang masuk ke kelompok terakhir, ya. Kelompok ayo, kelompok 4. Ayo. Dari toleransi tersebut, bagaimana menurut anak-anak, ya, kaitan dengan hidup bermasyarakat? Nah, sekali lagi. Ayo. Kita harus saling menegur. Ya, kamu harus menegur dia, ya, supaya tidak melakukan hal itu, karena itu salah. Ya, terima kasih. Ya, ketuanya siapa? Di sini kita akan sama-sama melihat apa yang kamu pelajari hari ini. Ya, apa yang kamu pelajari hari ini, anak-anak, tentang toleransi. Terus, bagaimana kamu bisa menjadi pribadi yang toleran? Ya, bagaimana kamu bisa menjadi pribadi yang toleran?
pribadi yang toleran itu adalah pribadi yang mampu menerima perbedaan. Yang ketiga, ini tulis satu aksi nyata yang akan kamu lakukan. Ya. Tulis satu saja aksi nyata yang kamu lakukan. Satu saja. Dari beberapa poin penutup dan refleksi ini, yang kesimpulannya yang pertama, apa yang kamu pelajari hari ini yaitu tentang toleransi. Yang kedua, bagaimana kamu bisa menjadi pribadi yang toleran, yaitu pribadi yang mampu menerima perbedaan. Ya, aksi nyata itu adalah kita mengkampanyekan bahwa kita di bawah naungan NKRI. Perbedaan akan menyatukan kita. Anak-anakku sekalian, itulah mulai dari awal sampai penutup pada pertemuan kita. Ya, doa. Kita masuk kepada doa penuh. Doa penuh. Ayo, laki. Duduk siap. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Ya, anak-anakku sekalian, terima kasih kepada anakku yang telah memimpin doa. Dan sebelum kita akhiri, ya Pak Guru ingin menyampaikan kepada anak-anakku sekalian, ya, bahwa toleransi ini, pertemuan kita membahas tentang bagaimana toleransi beragama ini akan menjadi satu pelajaran penting, bahwa kehidupan kita tidak semua berinteraksi dengan sesama agama. Ya, anak-anakku sekalian, mari kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.